tergantung pola pandang. Kalau orang memandangnya yang sensitif, yang ini itu pandangan dia. Tapi kalau misalnya kita mau sebatas hiburan, kita tertawa, kita lucu ngelihatnya, ya udah. Yang penting dia nggak melakukan. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat memberikan teguran keras terhadap program Brownies gara-gara Ipan Gunawan. Sebab Ipan Gunawan dituding mengenakan pakaian menyerupai perempuan. KPI Pusat memberikan sanksi kepada program Brownies karena dianggap menormalkan laki-laki bergaya menyerupai perempuan. Teguran yang dijatuhkan KPI kepada program tayangan Trans TV itu berupa sanksi administratif atau merupakan teguran tertulis. Program tersebut mendapatkan sanksi teguran karena melanggar etika dan norma yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012. Setelah Brownies mendapatkan teguran KPI, tampaknya menjadi salah satu guncangan bagi Ipan Gunawan. Dia akhirnya memilih untuk pamit dari program tersebut. Pengumuman pamitnya Igun disampaikannya melalui unggahan di Instagram. Mengenai keterlibatannya dalam program tayangan Trans TV tersebut, Ipan Gunawan mengunggah video dalam program tersebut. So, gimana menurut kalian? Komen. Gantung pola pandang. Kalau orang memandangnya yang sensitif, yang ini itu pandangan dia. Tapi kalau misalnya kita mau sebatas hiburan, kita tertawa, kita lucu ngelihatnya, ya udah. Yang penting dia nggak melakukan. Aduh, banyak lagi lah. Bahkan di seluruh dunia juga banyak peran-peran kayak gitu. Gak usah jauh-jauh. Film Amerika aja ada film yang film Big Mama. Pernah nonton film Big Mama? Yang orang hitam, yang dia pakai baju perempuan. Big Mama. Banyak film-film yang berbau tapi sebat perang gitu loh. Ya kalau misalnya katanya nggak bagus buat anak-anak zaman sekarang, aduh pinter-pinter ya, yang udah nggak terpantau sama orang tuanya, udah main TikTok ya. Di luar sana juga banyak kecimpring di dunia nyata tanpa di televisi. Sebenarnya kita nggak bisa melarang, nggak bisa mencegah. Itulah hidup. Pernah Bun, KPI dibilang lebay sih enggak, tapi berlebih-lebihan dalam mengontrol gitu, berlebih-lebihan gitu. Kalau misalnya tujuannya KPI itu untuk supaya Indonesia tuh jangan nampak supaya terkesannya agama banget. Indonesia itu bukan negara yang kita ini derajatnya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat memang nggak ada dosa karena dia nggak punya nafsu, nggak punya syahwat, nggak punya gairah. Itu malaikat. Status malaikat itu beda sama status manusia. Kita nih manusia. Allah menciptakan manusia itu akan melakukan dosa. Kalau kita nggak berbuat dosa, Allah udah ganti dengan makhluk yang lain. Justru karena kita udah berbuat dosa, kita minta maaf, kita merengek-rengek, itu yang Allah minta. Jadi nggak ada istilah kata. Makanya Bunda kalau nengok orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama itu nggak respect. Kenapa? Berlebih-lebihan. Semua disalahin. Yang ini salah, itu salah, ini salah, ini salah. Udah, lu aja yang paling bener. Lu yang paling bagus. Lu yang megang kunci surga ya di tangan lu itu. Makanya kalau Bunda kalau udah orang udah kadang-kadang gini. Kadang-kadang orang yang baru belajar agama ini yang kadang-kadang merasa kayak udah paling suci. Ya, orang yang baru mendirikan, orang yang baru sholat, yang biasanya kesannya kayak gue yang paling bener ya, surga kayak punya gue, lu nggak boleh depan gue kayak gitu, nggak boleh dosa aja. Seakan-akan hidupnya tuh kayak udah paling bener. Biasanya begitu orang yang baru mengenal, orang yang baru belajar agama, orang yang baru belajar ngaji,